Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang bermanfaat kepada orang yang lain. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 154 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kuntum fi buyutikum labaradhal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bizzatis sudur. Banyak di antara orang, dan ini saya mengalaminya sendiri. Pada tahun 2001 di saat Aceh sedang mengalami yang dinamakan dengan darurat militer. Pada saat itu saya baru pulang dari Kairo. Masjid-masjid itu orang jarang berani untuk pergi berjamaah. Darurat militer. Hampir setiap sudut ada pos penjagaan. Jam 6 sore, semua orang Aceh pada saat itu kebanyakannya mengunci pintu pagarnya. Kenapa? Karena takut yang berlebihan terhadap kematian. Ini merupakan sebuah fenomena yang dialami oleh masyarakat Aceh. Padahal Allah sendiri sudah mengatakan bahwasanya liyabluwakum minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Karena apa? Karena kita itu akan diuji dengan rasa takut. Rasa takut itu ya seperti yang dialami pada saat kita mengalami darurat militer. Ketakutan seperti itulah di saat orang-orang Yahudi, di saat orang-orang kafir, di saat orang-orang Islam, pada saat mereka diajak untuk berjihad, ya, mereka itu takutnya luar biasa akan kematian yang akan menghampiri mereka. Ada sebagian orang pada saat ajakan jihad oleh Rasulullah SAW, maka mereka itu bersembunyi di rumah-rumah mereka. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya apabila mereka bersembunyi di rumah mereka, mereka tidak akan dihampiri oleh kematian. Ini adalah sebuah persepsi yang salah. Berapa banyak di antara saudara-saudara kita yang meninggal pada saat mereka tidur. Bahkan dia tidak pernah bercerita apapun. Sebelum tidur dia masih bercanda sama anaknya, masih bercengkrama dengan istrinya. Pada saat tidur, bangun pagi sudah tidak bangun lagi. Dan mereka meninggal di dalam rumah mereka. Ini menunjukkan bahwasanya jangan pernah khawatir akan kematian, dan kematian itu akan selalu menghampiri kita. Maka yang paling terpenting yang harus kita persiapkan diri kita itu adalah untuk bisa betul-betul kita menghadap dengan Allah. Karena kematian ini adalah pertemuan antara seorang hamba dengan Rabb-Nya. Ini yang memang harus dipersiapkan oleh semua kita. Dan hari ini Allah masih sangat menyayangi kita, jamaah yang dirahmati Allah. Allah masih memberikan kepada kita umur panjang. Masih diberikan umur panjang dan masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah kepadanya. Pintalah kepada Allah. Di saat kita dilahirkan dalam keadaan Islam dan kita tidak pernah meminta hidup dalam keadaan Islam dan dilahirkan dalam keadaan Islam, maka pintalah kepada Allah. Di saat kita meninggal, maka dimeninggalkan dalam keadaan beriman kepada Allah. Ini yang harus kita pinta. Dan ini adalah sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga apa? Mudah-mudahan apapun kejadiannya, mau corona, mau darurat militer, mau apapun, apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, jangan pernah takut untuk melaksanakannya. Kenapa? Karena ini yang menjamin itu adalah Allah. Lihatlah bagaimana kisah-kisah orang-orang sukses terdahulu. Pada saat Allah memberikan ilham kepada ibu Nabi Musa. Adakah seorang ibu yang berani untuk menghanyutkan anaknya ke dalam sungai? Tapi karena ini adalah perintah dari Allah, maka ibu Musa sedikit pun tidak ada ragu untuk menghanyutkan Musa bayi di dalam sungai. Dan apa yang terjadi? Musa hidup dan besar di istana musuhnya. Siapa yang memelihara Musa? Yang memelihara Musa itu adalah Allah.
Ini adalah sebuah janji pasti dari Allah, jamaah yang dirahmati Allah. Jangan pernah ragu dengan janji Allah. Ikuti dan taati apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Di saat Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid, maka lakukanlah. Walaupun kita sedang dalam keadaan seperti ini. Dan saya sering mengulang di mimbar ini, di masjid ini. Simpul terakhir kekuatan umat Islam itu adalah di salat berjamaah. Kalau seandainya umat Islam sudah tidak lagi salat berjamaah, selesai. Kenapa salat berjamaah? Karena kita bisa saling sapa, saling mengenal, mengetahui. Dan berapa banyak hari ini jamaah Masjid Baitur Rahman yang meninggal dunia. Barusan tadi juga diumumkan ada salah seorang jamaah kita yang meninggal dunia. Apakah ada pengganti yang menggantikan beliau di safnya? Misalnya di sini, siapa yang paling sering berdiri di saf sebelah kanan? Maka orang-orang tersebut harus menyiapkan generasi berikutnya untuk menggantikannya. Ini adalah kekuatan umat Islam. Di saat salat berjamaah, ini adalah kekuatan yang terbesar dan satu-satunya kekuatan umat Islam yang masih ada hari ini. Kalau yang lain sudah porak-poranda. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Waqi'ah ayat 83 dan 84 yang berbunyi, "Falaula a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun." Shadaqallahul azim. Falaula idza balagatil hulqum. Dan pada saat nyawa itu mencapai ke tenggorokan. Ini adalah sebuah kejadian dan itu akan dialami oleh siapapun. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah yang pernah merasakan orang meninggal di atas pangkuannya, itu akan dapat melihat bagaimana suasana sakaratul maut. Dan di pertemuan yang lalu, pertemuan terakhir kita menceritakan wa inna lasakaratul maut, bahwasanya sungguh sakaratul maut itu sungguh berat. Itu yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Rasul itu merasakan sakaratul maut itu adalah sesuatu yang berat. Rasul. Apalagi kita. Namun ada di antara kita. Dan saya pernah melihat ada orang yang memang sakaratul maut di saat ditarik nyawanya itu sangat gampang. Terasa mudah, ringan. Kita yang melihatnya, tapi yang merasakannya itu sungguh luar biasa berat. Ada orang di saat sakaratul maut itu, dia seperti menghembuskan nafas. Tiga kali. Dan biasanya prosesnya itu dari kaki, mulai dingin. Kakinya dingin, betis, naik ke paha, badan, kepala. Nah, pada saat itu terjadi, kalau kita mempunyai kesempatan untuk menyadarkan, ini wasiat yang memang harus diwasiatkan kepada generasi. Salah satu wasiat itu adalah bukan harta, bukan rumah, bukan ruko, bukan kebun sawit, akan tetapi wasiat itu adalah bagaimana perlakuan kita pada saat sakaratul maut. Siapa yang akan mentalkinkan kita? Ini yang harus kita wasiatkan. Nanti kalau misalnya saya sakit dan saya masih sempat diucapkan, tolong si fulan yang akan mendampingi saya. Itu di antara jenis wasiat. Kenapa? Karena itu sangat penting. Ini adalah perjuangan antara seorang hamba di saat dia akan dicabut nyawanya, ya. Wa idza balagatil hulqum, apabila nyawa itu mencapai kepada tenggorokan, wa antum hina idzin tanzurun. Maka pada saat itu semua akan terputar kembali apa yang kita pernah lakukan. Semua. Bayangkan, na'udzubillah kalau seandainya kemaksiatan yang selama ini dia lakukan, maka dia akan melihat semua kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Dia pernah melakukan zina, dia pernah melakukan perampokan, dia pernah mencuri harta orang, pernah mengambil. Semua itu yang akan dia lihatnya. Sehingga apa? Sehingga wajahnya, semuanya itu akan membuat dia itu ketakutan. Begitu juga apabila seseorang itu
dalam kehidupannya, kebaikan yang selalu dia lakukan, maka dia akan melihat kebaikan tersebut. Sehingga dia akan sangat tenang pada saat Allah mencabut nyawanya. Nah, pada saat nyawa itu dicabut, itu diutus dua malaikat. Dan malaikat tersebut tidak tahu hamba ini mau dibawa kemana dia. Apakah dia akan dibawa ke surga ataupun akan diazab ke dalam neraka. Oleh sebab itu, ada sebuah ayat yang berbunyi dalam surat Al-Qiyamah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Siapa yang akan mengangkat ruh ini? Siapa yang akan mengangkat ruh ini? Apakah dia akan diangkat oleh malaikat yang baik atau malaikat yang jahat? Sehingga apa? Sehingga ada sebuah kisah yang pernah diceritakan di sini bahwasanya pernah ikhtilaf itu bukan hanya para ulama, malaikat juga pernah ikhtilaf dalam hal mencabut nyawa. Ini adalah sebuah fenomena Bapak Ibu yang jemaah yang dirahmati Allah. Nah, ada yang menarik sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, pada saat sakaratul maut, seseorang itu sudah mengetahui 3 hal. Yang pertama, dia dapat melihat malaikat maut. Pada saat sakaratul maut, dia bisa melihat wajah malaikat maut. Yang kedua, proses kehidupan itu di flashback kembali. Dan yang ketiga, posisinya setelah kematian. 3 hal ini merupakan hal yang memang iza balagatil hulqum. Apabila nyawa itu sudah sampai ke mareh, bahasa Acehnya. Apabila nyawa itu sudah sampai ke tenggorokan. Maka kita selaku hamba Allah yang masih diberikan kesempatan umur panjang seperti ini, jangan pernah melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena kita tidak tahu umur kita itu kapan akan berakhirnya. Kalau seandainya pun kita tahu umur kita itu akan berakhir kapan, maka kita akan mempersiapkan diri kita untuk sebaik-baiknya. Ada orang yang memang dia itu mempunyai rasa kalau dia itu memang akan meninggal dunia. Tapi dia tidak tahu pasti. Ini adalah sebuah perasaan. Ada seseorang yang mengatakan, sepertinya saya mau meninggal. Apa tandanya? Dia mengatakan bahwasanya dia sudah buang air besar yang terakhir sekali. Biasanya air besar itu sangat bau dan hitam kelap. Ya. Kalau udah keluar itu, maka itu sudah dekat ajalnya. Itu diantara tanda-tanda bagaimana seseorang itu meninggal dunia. Ini pernah diceritakan oleh beberapa orang jemaah. Di saat beliau menceritakan ini, seorang imam juga menceritakan seperti itu kepada saya. Kemarin saya buang air besar dan keluar air beol yang terakhir itu. Baunya luar biasa. Pada saat itu saya mengatakan kemungkinan itu sudah dekat dengan ajal. Dan tidak lama kemudian 2 hari sudah meninggal. Ini adalah fenomena. Beruntung kalau kita mempunyai dan ngeh dengan tanda-tanda seperti itu. Dan itu belum tentu juga. Tapi itu adalah kebiasaan. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah. Pada saat ruh dicabut, ada orang yang memang pada saat itu bergelepar. Ada orang yang memang pada saat dicabut ruhnya itu, dia itu seperti digorok. Ya, digorok. Seperti itu. Ada orang yang pada saat dicabut ruhnya itu seperti ayam, seperti lembu. Terpelanting-pelanting. Ada orang yang memang pada saat ruhnya itu dicabut, tenang. Dan berapa banyak di antara jamaah ya, yang
Saya juga pernah mendengarkan ceritanya seorang tukang becak di Ujung Blang meninggal pada saat salat subuh lagi sujud. Dan saya tanyakan sama keluarganya, kenapa dan bagaimana keadaan kondisi beliau sehari-hari. Beliau itu tidak pernah mengambil tarif becak. Simpel sekali. Dengan pekerjaannya sebagai tukang becak, siapapun naik becak, berapapun dikasih diterima. Karena ini adalah profesinya, ini adalah keikhlasan dia. Dan hebatnya beliau meninggal salat subuh di masjid. Lagi sujud. Tidak semua orang sedang dalam keadaan seperti itu. Tidak semua orang dalam keadaan seperti itu. Kalau ada orang yang tidak mempunyai uang, naik becak beliau, silakan. Itu pengakuan tetangganya. Orang-orang seperti ini memang harus dicari tahu kenapa bisa seperti itu. Ya. Supaya apa? Supaya terinspirasi kepada kita. Ya. Supaya terinspirasi kepada kita untuk paling tidak kita pintakan kepada Allah. Ya Allah, cabutlah nyawaku pada saat aku sedang memujimu dan sedang sujud kepadamu. Bukankah ini yang kita mintakan kepada Allah? Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqaka wa anta radhin 'anna wa akhtim bis salihati a'malana wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Ini yang kita mintakan kepada Allah. Kita meminta kepada Allah pada saat Allah mencabut nyawa kita, kita dalam keadaan sujud memujinya. Ini adalah sebuah kesempatan, jemaah. Allah masih memberikan itu kepada kita dan kita masih diberikan untuk bisa selalu memuji, memunajatkan doa tersebut di dalam sujud kita. Supaya apa? Supaya kita dicabut nyawa dalam keadaan bersujud kepada Allah. Dan yang terakhir, sebuah ayat dalam surat Sajadah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Ini adalah sebuah pertemuan yang kita sangat mengidam-idamkan pertemuan tersebut. Maka jangan pernah menangis apabila ada orang yang meninggal. Kenapa? Karena orang yang meninggal itu adalah akan kembali kepada Allah. Bagaimana bisa kita tidak suka bertemu dengan Allah? Ini adalah sesuatu yang memang tidak masuk akal. Hal yang paling senang bagi seorang tua itu adalah di saat dia menunggu kembalinya anaknya dari perantauan menuntut ilmu. Ini hal yang paling membahagiakan. Kembalinya seorang anak yang menuntut ilmu dari luar daerah, ini adalah sebuah hal yang paling menyenangkan hati orang tua. Nah, pada saat seseorang itu meninggal dunia, maka dia itu akan kembali kepada Allah. Hadis riwayat Bara' at-Takrim, ruh yang baik itu akan diambil oleh malaikat Rahman, maka dia akan terbuka pintu langit dan dia akan diberikan fasilitas surga. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas beberapa kajian, yaitu tentang husnul khatimah, su'ul khatimah, azab kubur dan nikmat kubur. Namun jemaah yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang memang harus kita informasikan dan kita edukasikan kepada semua jemaah. Yang pertama, di saat ada orang meninggal, maka segerakanlah untuk dilakukan fardu kifayah. Dan ini harus disosialisasikan kepada anaknya mulai dari hari ini. Nah, kalau seandainya nanti ayah meninggal, jangan tunggu kamu pulang baru kamu kuburkan ayah. Merana sekali. Ya, merana sekali. Kenapa? Kalau seandainya ini adalah jenazah yang baik, maka semua sedang menunggu tentang kebaikannya. Fasilitas surga itu akan menunggunya. Bayangkan kita menghalangi fasilitas tersebut hanya karena untuk dilihat wajahnya oleh anaknya. Kapanpun meninggal, segerakan. Kalau misalnya seperti tadi sore meninggal, jam 5, segerakan, kuburkan juga malamnya. Jangan tunggu sampai dengan besok pagi. Saya mau wasiatkan kepada jemaah, kalau seandainya saya meninggal di masjid ini, kuburkan segera. Mandikan di sini, ya kan? Selesaikan di sini fardu kifayahnya. Ini wasiat. Kalau saya meninggal di sini, fardukan kifayahnya di sini. Jangan lagi dibawa ke sana, dibawa ke sini. Dan ini memang harus kita wasiatkan. Kenapa kita wasiatkan? Karena ada sebagian orang di saat dia
Itu sudah mengetahui apa namanya, dia mempunyai prasangka bahwasanya dia itu akan sakit. Pada saat dia sakit, dia mewasiatkan kepada keluarganya. Kalau saya seandainya nanti sakit, jangan kamu bawa ke rumah sakit, kamu bawa ke sini, bawa ke sana. Tunggu saja di rumah, panggil dokter, coba cek. Kalau memang sudah meninggal, selesai. Bayangkan, orang sudah meninggal, itu masih juga diberikan apa namanya tenaga listrik itu. Itu sangat tersiksa. Sangat-sangat tersiksa mayat itu. Sehingga apa? Di dalam kajian fikih, mayat itu tidak boleh dimandikan dengan air yang sangat dingin. Atau dimandikan dengan air yang sangat panas. Tidak dibenarkan. Begitu juga di saat dimandikan. Imam Abu Hanifah tidak memberikan izin bahwasanya istri itu untuk memandikan suami. Begitu juga dengan suami untuk memandikan istri. Imam Abu Hanifah. Karena sudah terputus hubungan perkawinannya dengan kematian. Ini ada beberapa hal yang memang harus kita edukasikan generasi kita. Sehingga mereka tidak salah dalam memperlakukan jenazah. Dan ini sangat penting Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Kenapa kita begitu konsen di saat kita membeli sebuah ruko harus ada notaris untuk menandatangani. Kenapa tentang kematian kita tidak pernah mempersiapkan diri kita? Siapa yang akan memandikan kita? Di mana kita disalatkan? Siapa yang akan memberi tausiah? Kemana harta kita akan kita infakkan? Kemana kita wakafkan? Itu semuanya harus kita sampaikan. Jangan di saat kita beli rumah, kita panggil pengacara, kita panggil notaris, semuanya kita siapkan. Tapi jiwa kita yang mencari semua itu tidak pernah kita pedulikan seperti itu. Semoga semua jamaah yang dirahmati Allah yang berhadir pada waktu yang berbahagia ini diberikan rezeki oleh Allah mendapatkan husnul khatimah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah. Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqaka wa anta radin 'anna wa khtim bi salihati a'malana wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Mintalah kepada Allah, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Pada saat kita sedang salat, pada saat kita sujud, kalau kita tidak tahu bahasa Arab, minta dengan dalam hati kita supaya dimudahkan pada saat sakaratul maut. Semoga Allah memudahkan semua jemaah yang berada di sini pada saat sakaratul maut dan semuanya yang berada pada majelis ini dan yang mendengarkan tausiah ini diberikan husnul khatimah oleh Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.